Bismillahirrahmanirrahim. Ada 6 orang yang tidak boleh menjawab salam saya di sore hari ini. Saya ulangi lagi, ada 6 orang yang tidak boleh menjawab salam saya di sini. Yang pertama adalah orang gila. Yang kedua orang tuli. Yang ketiga orang yang sedang tidur, yang keempat orang bisu, yang kelima orang kafir, dan yang keenam adalah orang mati. Semoga 6 orang itu juga tidak ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur selalu memuji Allah, oleh karena tidak ada yang berjanji untuk bertemu, berkumpul, berjumpa, bersilaturahmi di tempat ini kecuali sudah menjadi rencana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan rencana itulah Allah menggerakkan panitia, tim dakwah Solo menghadirkan kita berduyung-duyung duduk di majelis yang insya Allah diberkahi dan dimuliakan oleh Allah. Semoga duduknya Bapak Ibu di majelis ini seperti sedang berada di dipan-dipan surga Allah Subhanahu wa taala. Salam tering salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'id, dan pada akhirnya sampai pada kita semua. Bapak Ibu hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan terakhir ini saya rajin ke Solo. Banyak orang yang mencurigai saya. Jangan-jangan pilpres, padahal bukan. Kesini bersilaturahmi. Supaya hubungan antara Irian dan Solo itu menjadi keluarga besar. Sebelum saya mulai, saya mau tanya Bapak Ibu di ruangan ini. Ini orang Indonesia semua? Sungguh? Saya bilang bukan. Orang Indonesia itu adalah orang yang pertama sholat subuh, pertama sholat duhur, pertama buka puasa, pertama sholat asar, pertama sholat maghrib, pertama sholat isya, pertama sholat jumat, pertama sholat idul fitri, idul adha, syuruk, duha, qiyamul lail. Siapa mereka? Orang yang rambutnya keriting, badannya hitam keling, mengawali kehidupan bangsa ini dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia Tengah masih tidur, Indonesia Barat masih tidur. Mereka yang menjaga republik ini dengan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya kalau tidak ada dakwah di sana, orang Indonesia Tengah, Indonesia Barat ditanya oleh Allah kelak di padang mahsyar. Oleh karena itu saudara-saudaraku, tidak ada ruang, tidak ada batas ruang, waktu, tempat, kecuali kita bersama-sama menjaga agama di republik yang kita cintai ini. Ustadz Fadlan ini dulu bukan ustadz, sebenarnya bukan ustadz. Karena background sekolah Fadlan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 semua berbaunya ekonomi. Tidak ada hubungan dengan agama. Tapi karena merasa kewajiban dakwah itu penting, maka mengambil alih. Dulu tahun 78 saya hijrah dari Fakfak ke Makassar. Waktu itu rambut saya kayak pohon beringin. Sudah hitam keling keribo pula. Melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi di sebuah sekolah di Makassar. Waktu itu menumpang kapal barang
karena belum ada kapal pelni, naik kapal barang dari Fakfak ke Makassar itu 5 hari perjalanan. Begitu naik kapal, pengumuman dari petugas kapal bahwa setiap orang yang menumpang kapal ini diperbolehkan mandi 1 kali saja. Alasannya penampungan air di kapal terbatas. Sudah hitam, keling, suruh mandi 1 kali, suasananya bagaimana kira-kira? 5 hari kemudian tiba di Makassar, turun dari kapal, ketemu orang Bugis Makassar, Fadlan menyapa mereka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satupun yang membalas salam Fadlan. Bahkan sebagian orang di pelabuhan mengatakan, masa orang Islam rambutnya kayak begini? Dari pelabuhan menuju ke tempat kos, subuh menuju ke masjid, perjalanan dari tempat kos ke masjid, berjumpa dengan ketua DKM. Ketua DKM dia lihat kulit, rambut dalam posisi seperti itu, langsung dia tanya, "Hei, kamu dari mana?" Saya jawab, "Saya dari Irian Jaya." Langsung beliau mempercepat langkah meninggalkan saya. Sampai di masjid, dia perintahkan pemuda-pemuda masjid mengawasi. Dia bilang, "Awasi orang yang datang itu." Saya tidak tahu. Begitu datang saya menyapa dengan salam, mereka juga tidak balas. Saya menuju tempat wudhu, ada 5 pemuda yang berdiri mengawasi saya di saat wudhu. Selesai wudhu, masuk tahiyatul masjid, mereka awasi. Azan subuh, saya berdiri qobliyah subuh, diawasi. Qomat, saya berdiri berjamaah, ada 2 pemuda yang badannya kekar, berdiri di kanan dan kiri saya. Itu terjadi bukan pada saat sholat subuh, duhur pun demikian, diawasi, asar, maghrib, isya. Selesai sholat isya, ketua DKM menyuruh ketua RT datang ke tempat kos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ada apa Pak? Saya ketua RT di sini. Saya disuruh ke sini karena warga di sini 1 hari ini resah dan gelisah atas kehadiran Anda di sini. Kami belum pernah melihat orang hitam rambut kayak begini masuk ke masjid. Untuk itu, supaya meyakinkan saya sebagai ketua RT di sini, saya disuruh bawa Al-Quran. Tolong Anda baca Quran, nanti saya kasih tahu bahwa Anda Muslim. Saya mulai bilang sama Pak RT, kalau saya baca Al-Quran di sini, saksinya tidak kuat. Untuk itu saya minta kepada Pak RT, sebelum saya baca Quran, saya minta tolong Pak RT baca Quran terlebih dahulu. Alhamdulillah, ternyata ketua RT saya tidak bisa baca Quran. Saya langsung kasih tahu beliau bahwa besok subuh saya akan memimpin sholat subuh. Beliau kasih tahu ketua DKM, saya keluar cari tukang cukur rambut saya cukur rapi. Pagi-pagi besok saya ke masjid jadi imam. Alhamdulillah selama saya kuliah di sana tidak pernah beli makan dan minum. Orang rebutan untuk melayani saya makan. Persoalan berikutnya saya ke kampus, masalah lagi. Sampai di kampus, di ruangan itu semua orang gagah, ganteng, cantik. Sayalah yang mengotori ruangan itu. Sehingga teman-teman mencurigai saya dan bilang sama dosen mata kuliah agama Islam, segera usir orang ini, dia asal dari Irian Jaya. Saya tidak tahu, saya kebetulan duduk bagian tengah paling depan. Begitu dosen mata kuliah agama Islam dia masuk, menyapa kami dengan salam, selesai dia mengatakan, yang merasa tidak beragama Islam silakan keluar karena hari ini adalah mata kuliah agama Islam. Saya tidak mungkin keluar. Tiba-tiba beliau berdiri dan menghampiri saya dan mengusir saya dari ruangan itu. Keluar! Kamu kan orang dari Irian Jaya kan? Saya baru tahu itu adalah saya. Saya tidak keluar, tapi saya berdiri dan maju ke depan kelas. Saya bilang sama dosen, sebelum saya keluar dari tempat ini, saya minta tolong Pak dosen dan teman-teman mahasiswa menjawab 3 pertanyaan saya.
apakah agama Islam itu hanya untuk orang Arab dan orang Bugis Makassar saja, ataukah agama Islam itu rahmat untuk seluruh alam semesta? Pertanyaan kedua, siapakah sahabat Nabi rambutnya keriting, badannya hitam keling, suaranya merdu? Yang ketiga, saya minta tolong kepada dosen, tolong bawa Quran keliling kami dalam ruangan ini. Saya ingin mendengar saudari saya yang cantik dan saudara saya yang ganteng membaca Al-Quran baru saya keluar. Alhamdulillah, dosen membawa Al-Quran dimulai dari bangku urutan belakang sampai depan. Setelah Al-Quran sudah tiba di teman di samping kanan saya, dia baca Al-Quran selesai, dosen ini ambil Al-Quran, melewati muka saya dan menyerahkan Al-Quran ke teman di samping kiri saya. Saya bilang ini belum yakin juga ini. Sampai urutan mahasiswa 45-46, saya berdiri merampas Al-Quran dari tangan dosen dengan urutan 47. Subhanallah, begitu saya buka Quran secara acak-acakan, surat yang diperlihatkan oleh Allah untuk saya baca waktu itu adalah surat Al-Hasyr yang artinya pengusiran. Saya baca 3 ayat terakhir selesai, dosen mengatakan, dari 47 mahasiswa yang kuliah di ruangan itu, hanya ada 7 orang saja yang bisa membaca Al-Quran. Dari 7 mahasiswa itu, salah satunya lah pemilik rambut keribo berbadan hitam keling itu. Saya memberanikan diri maju ke depan kelas, minta waktu ceramah. Setelah ceramah 1,5 jam selesai, dosen mengatakan, alhamdulillah hari ini mata kuliah agama Islam kita sudah diajarkan dosen dari Irian. Maka itu fadlan hari ini Anda lulus dengan nilai A. Saya bilang alhamdulillah, ternyata rambut keribo hitam keling rahmat juga ya. Dosen tidak salah, mahasiswa tidak salah, masyarakat di Pelabuhan Makassar tidak salah, di tempat kos saya tidak salah, karena opini sudah terlanjur diopinikan di seluruh Indonesia bahwa kalau cerita orang Irian pasti Kristen, perang suku, koteka, tertinggal dan terbelakang. Padahal dari sejarah agama-agama yang ada di pulau sana, agama yang tertua dan agama yang pertama adalah agama Islam. Dari mana agama Islam pertama kali masuk ke sana? Dakwah dari Sultan Malikul Soleh dari Samudra Pasai mengutus dai-nya turun ke Fakfak pada tanggal 17 Juli 1214 Masehi, bertemu dengan kepala-kepala suku, mereka mendakwakan mereka dan menghasilkan dakwah itu, jadi mereka menjadi muslim. Alhamdulillah, dari perjalanan dakwah Samudra Pasai, Wali Songo masuk dengan membangun masjid pertama oleh Raden Fata, dan program berikutnya dilakukan oleh Sultan Hasanuddin dengan cara orang-orang Bugis datang ke Fakfak menikah dengan anak kepala suku, lalu mereka membantu dakwah di sana. Alhamdulillah, hari ini Fakfak sendiri sudah 99% Muslim. Papua Barat hampir 65% Muslim. Papua yang tadi tidak ada hari ini sudah menuju 45, menuju 55%. Kita sedang berjuang supaya bisa mengambil 60%, maka kita akan mengumumkan Indonesia emas untuk dunia dari dakwah agama yang kita lakukan. Alhamdulillah, selesai kuliah langsung pulang ke Irian. Langsung jadi PNS, pegawai Nabi SAW. Jadi dai. Pekerjaan saya yang pertama adalah harus bertemu dengan Dewan Gereja Provinsi Irian Jaya di bawah pimpinan salah satu orang namanya Pendeta Alfon. Kenapa saya harus ketemu Pendeta Alfon? Pendeta Alfon ini menggunakan kekuatan gereja agar mengusir saya dari Jayapura. Saya bilang sama beliau, saya orang Islam Irian, Anda orang Kristen Irian. Kita sama-sama bicara negeri ini dengan pembangunan rohani. Beliau tidak mau. Bagaimana cara saya harus bertemu dengan beliau? Jalan satu-satunya saya harus datang ke rumah beliau. Selesai sholat subuh saya jalan kaki ke rumah beliau. Begitu saya jalan kaki kurang lebih 100 meter, saya lihat beliau sedang lari pagi di depan halaman rumahnya.
saya tunduk percepat langkah. Ketika saya tunduk mempercepat langkah, beliau lihat saya dan lari masuk ke dalam rumah, pintu rumahnya dia tutup. Saya menghampiri pintu rumah itu dan saya ketuk dari luar. Selamat pagi. Yang keluar dari dalam adalah istri beliau. Pagi, ada apa? Ibu, saya mau ketemu dengan pendeta Alfon. Istrinya menjawab, mohon maaf, Bapak pendeta tidak ada di rumah. Dalam hati saya baru yang tadi lari masuk itu siapa? Saya pulang. Besok pagi hari kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Anak pendeta yang keluar mengatakan mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang hari ketiga saya datang lagi, selamat pagi. Anak berikut dari pendeta keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari keempat saya datang lagi, selamat pagi. Istri pendeta yang keluar masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari kelima saya datang lagi, selamat pagi. Istri pendeta lagi yang keluar masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Sampai 1 bulan penuh tiap pagi saya mengetuk pintu rumah itu, tidak ketemu pendeta Alfon kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya, beliau tidak ada di rumah. Bulan kedua hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya yang keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari kedua bulan kedua saya datang lagi, selamat pagi. Anaknya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari ketiga bulan kedua saya datang lagi, selamat pagi. Anaknya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari keempat saya datang lagi, selamat pagi. Istrinya keluar masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari kelima saya datang lagi, selamat pagi. Istrinya masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Sampai hari ke-15 saya belum tiba di rumah itu, istri dan anak pendeta sudah menunggu saya di depan rumah. Begitu saya menyapa selamat pagi, langsung mereka mengancam saya. Anda ini tidak bosan tiap pagi datang ke rumah ini. Seakan-akan rumah ini menjadi tugas Anda tiap pagi. Saya pulang, besok pagi hari ke-16 bulan kedua tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi, istrinya keluar melihat saya. Kamu lagi yang datang. Sampai 2 bulan penuh saya tidak berjumpa dengan pendeta Alfon. Kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya silih berganti tidak ada di rumah. Bulan ketiga hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi, istrinya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang lagi, hari kedua bulan ketiga saya datang, selamat pagi, anak pendeta keluar mengatakan tidak ada di rumah. Subhanallah, begitu di hari ketiga bulan ketiga saya datang, saya menyapa selamat pagi, anak tertuanya langsung mengatakan, pagi Pak Fadlan, mohon maaf, Bapak tadi malam kecapean, kelelahan sehingga kami bawa ke rumah sakit. Saya langsung memuji Allah dalam hati saya, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak pulang, tapi saya melanjutkan perjalanan dari rumah pendeta ke rumah sakit untuk mencari tahu keadaan yang sebenarnya. Sampai di rumah sakit saya tanya di bagian informasi, mereka membenarkan beliau masuk rumah sakit dan saya tanya ada di kamar berapa, mereka memberitahu saya ada di kamar nomor 48. Saya tidak langsung ke kamar itu, saya keluar dulu, ada orang jual buah-buahan di luar sana, saya beli dibungkus seperti parcel lalu saya bawa parcel ini menuju kamar nomor 48. Setiba saya di pintu kamar itu saya ketuk dari luar. Selamat pagi. Istrinya langsung menjawab dari dalam kamar, pagi silakan masuk. Rupanya dia tidak tahu kalau itu adalah saya. Begitu saya buka pintu pelan-pelan, saya angkat parcel, saya tutup wajah saya dan berjalan pelan-pelan. Saya lihat kaki istri pendeta lalu saya turunkan parcel. Selamat pagi Bunda. Dia tidak mungkin berbohong, saya sudah di dalam. Supaya dia tidak panik, saya mengatakan, saya dapat kabar bahwa abang jatuh sakit sehingga saya beli buah-buahan ini untuk beliau. Nanti kalau beliau bangun tidur sampaikan salam hormat bahwa tadi Fadlan dari sini.
Begitu saya baru cerita dengan istrinya, Pendeta Alfon dari tempat tidur langsung menyapa saya. Selamat pagi Pak Fadlan. Saya tinggalkan istrinya, merapat ke tempat tidur salaman dengan beliau dan saya mengatakan, Abang Pendeta hari ini sungguh sangat luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya dapat rahmat dari Allah karena saya sudah cari abang 2 bulan 3 hari. Sebenarnya abang tidak sakit. Tapi abang mendidik istri, anak hari-hari berbohong. Dan saya tidak yakin bahwa abang tidak ada di rumah. Tapi saya datang berulang-ulang kali, saya ingin cari tahu di mana kejujuran abang. Tapi abang tetap berbohong. Itulah yang menjadi penyakit supaya saya ketemu di rumah sakit ini. Di sisi lain abang di gereja bicara cinta kasih. Sementara istri dan anak diajarkan untuk berbohong. Kalau sembuh jangan mengulangi perbuatan buruk ini lagi. Pamit pulang. 5 hari kemudian beliau sembuh dan pulang ke rumah. Hari ke-6 saya menjadi tamu pertama di rumah mereka. Selamat pagi. Beliau bersama istri dan 7 anak membuka pintu dan mempersilahkan saya masuk ke dalam rumah mereka. Di saat itulah saya mulai dengan judul Indahnya Islam bagi Penduduk Alam Semesta. Dari jam 10 pagi itu sampai jam 12 siang saya pamit pulang. Pendeta Alfon mengantar saya sampai depan pintu pagar. Beliau mengatakan, Fadlan usahakan besok datang lebih pagi lagi. Alhamdulillah besok pagi saya datang dari jam 7.30 sampai duhur. Sholat duhur selesai, saya melanjutkan pekerjaan itu sampai asar. Pekerjaan seperti ini saya lakukan 5 hari berturut-turut. Subhanallah, menjelang waktu asar di hari ke-5, beliau bersama istri dan 7 anak menyatakan sikap hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya langsung sujud syukur dan menangis kepada Allah. Dalam hati saya berteriak besar-besar di rumah itu dan saya mengatakan, seandainya saya angku dengan agama ini, begitu saya diusir saya tidak akan datang lagi ke rumah itu. Saya sombong dengan agama yang saya anut, begitu mereka mengatakan tidak ada di rumah, saya tidak akan pernah lagi injak pintu rumah itu. Tapi terima kasih ya Allah ya Rabb, Engkau telah menanamkan kesabaran kepadaku tentang perkara ini dan hari ini hadiah terbaik dari Engkau kepada saya dengan perkara ini. Alhamdulillah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya ada sedikit tabungan, sewa rumah yang lebih besar, saya pindahkan keluarga itu dengan tujuan menuntun mereka bisa baca Quran dan menuntun mereka untuk bisa sholat 5 waktu. Alhamdulillah hari Jumat saya ganti nama Alfon dengan nama Abu Sufyan. Hari Jumat beliau bersama anak laki-lakinya sudah mulai sholat Jumat di masjid. Asar sudah mulai sholat di masjid, maghrib sudah di masjid, isya, subuh sudah ke masjid. Begitu hari Minggu pagi, orang masih menunggu dia di tempat lamanya dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Tidak mungkinlah Abu Sufyan ke sana karena sudah sholat Jumat, sudah takbir. Konsekuensi dari dakwah itu akhirnya Fadlan dicari, ditangkap tanpa proses BAP, langsung dimasukkan nginap di penjara selama 3 bulan. Alhamdulillah. Setelah menikmati 3 bulan itu selesai keluar,